Kenapa CIMB Niaga merupakan salah satu bank dengan kinerja yang menarik? Halo semuanya, selamat datang di channel saya Imade Mulyana Putra. Di video kali ini, saya akan menganalisa saham BNGA. Sebelum lanjut, yuk subscribe dan nyalain notifikasinya, biar kamu selalu dapat update saham menarik lainnya. BNGA atau PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta terbesar kedua di Indonesia yang mayoritas penyaluran kreditnya disalurkan pada segmen korporasi. CIMB Niaga merupakan bank pertama di Indonesia yang memiliki fasilitas ATM dan layanan perbankan secara online. CIMB Niaga memiliki dua anak usaha diantaranya PT CIMB Niaga Auto Finance dan PT CIMB Niaga Sekuritas. Sama seperti perbankan pada umumnya, CIMB Niaga memiliki berbagai jenis produk mulai dari simpanan, fasilitas kredit, dan layanan perbankan. Kredit yang disalurkan CIMB Niaga sampai dengan tahun 2022 mencapai 196 triliun. Penyaluran kredit ini bertumbuh 8,3% jika dibandingkan dengan tahun 2021, yang mana penyaluran kredit CIMB Niaga terbagi atas dua unit usaha, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Jika kita breakdown, penyaluran kredit CIMB Niaga terbagi atas 4 segmen, yaitu segmen konsumer, segmen korporasi, segmen komersial, serta segmen usaha kecil dan menengah. Jika kita melihat portofolio kredit dari CIMB Niaga pada tahun 2022, jumlah kredit korporasi menyumbang 38,7% dari total kredit yang disalurkan. Sedangkan kredit konsumer menyumbang 33,8%, kredit komersial menyumbang 15,9%, serta kredit usaha kecil dan menengah menyumbang 11,6%. Selanjutnya kita bahas kinerja keuangan dari CIMB Niaga. Kita mulai dari pendapatan, yang mana pendapatan CIMB Niaga terdiri atas pendapatan bunga dan pendapatan non-bunga. Pada tahun 2022, CIMB Niaga berhasil mencatatkan pendapatan bunga bersih atau net interest income sebesar 13,48 triliun. Dan pendapatan non-bunga sebesar 5,39 triliun. Pendapatan bunga bersih ini bertumbuh 3% jika dibandingkan dengan tahun 2021, yang dari sebelumnya 13,09 triliun menjadi 13,48 triliun pada tahun 2022. Jika kita lihat lebih lanjut, pertumbuhan net interest income sebesar 3% ini tidak terlalu menarik, karena hanya terdapat sedikit peningkatan pendapatan bunga dan sedikit efisiensi berupa penurunan beban bunga dari CIMB Niaga. Yang mana beban bunga CIMB Niaga sejak tahun 2019 konsisten mengalami penurunan. Selain itu, terdapat pertumbuhan yang cukup tinggi pada pendapatan non-bunga dari CIMB Niaga yang sebesar 20,3%. Dari sebelumnya 4,48 triliun menjadi 5,39 triliun pada tahun 2022. Yang mana hal ini salah satunya disebabkan karena keunggulan CIMB Niaga dalam hal transaction banking. Jika kita melihat dana pihak ketiga dari CIMB Niaga, terdapat hal yang menarik, yang mana CIMB Niaga mampu konsisten meningkatkan dana pihak ketiga yang bersumber dari giro dan tabungan, serta mampu menekan dana pihak ketiga yang bersumber dari deposito. Jika kita melihat porsi deposito saja, sejak tahun 2018, porsi deposito tersebut sudah menurun signifikan. Yang awalnya porsi deposito sebesar 47,4% menjadi 36,4% pada tahun 2022, sehingga porsi kasa dari CIMB Niaga dapat bertumbuh signifikan, yang awalnya pada tahun 2018 sebesar 52,6% bisa menjadi 63,6% pada tahun 2022. Peningkatan porsi kasa ini menyebabkan penurunan cost of fund dari CIMB Niaga, yang mana cost of fund CIMB Niaga pada tahun 2018 sebesar 3,66% menjadi 1,91% pada tahun 2022. Cost of fund ini dapat dikatakan cukup rendah, bahkan hanya setengah dari cost of fund pada tahun 2019 yang sebesar 3,82%. Nah, jika kita melihat rasio beban operasional terhadap pendapatan operasionalnya, terdapat hal yang menarik, yang mana CIMB Niaga mampu melakukan efisiensi yang tercermin dari penurunan rasio BOPO-nya, yang pada tahun 2020 sebesar 89,4%, turun menjadi 74,1% pada tahun 2022. Bahkan, rasio BOPO ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 81%. Nah, efisiensi ini salah satunya didukung oleh pertumbuhan porsi kasa CIMB Niaga yang menyebabkan penurunan cost of fund-nya. Sehingga ketika kredit dari CIMB Niaga bertumbuh dan biaya atas penyaluran kredit tersebut rendah, maka hal tersebut akan meningkatkan profitabilitas dari CIMB Niaga. Jika kita lihat net interest margin dari CIMB Niaga pada tahun 2022 yang sebesar 4,69%,
NIM tersebut mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 4,86%. Bahkan jika kita bandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 5,31%, NIM tersebut mengalami penurunan yang signifikan. Namun, penurunan NIM tersebut terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, penurunan suku bunga. Yang kedua, karena pada kuartal 4 2021 dan kuartal 1 2022, CIMB Niaga mengeluarkan kebijakan untuk tidak memperpanjang restrukturisasi kredit pada segmen konsumer, usaha kecil, dan menengah. Karena manajemen menilai jika restrukturisasi yang sebelumnya sudah diberikan masih belum mampu membuat kredit tersebut membaik, kemungkinan besar kredit tersebut memang sulit untuk membaik. Oleh karena itu, manajemen sudah menganggap kredit tersebut sebagai kredit macet dan tidak menunggu sampai masa restrukturisasi tersebut berakhir. Yang ketiga, karena terdapat peraturan baru dari Bank Indonesia terkait peningkatan giro wajib minimum yang awalnya 3% meningkat menjadi 9% pada September 2022 yang menyebabkan adanya penurunan porsi kredit yang dapat disalurkan bagi CIMB Niaga. Nah, jika kita melihat laba bersih dari CIMB Niaga pada tahun 2022, CIMB Niaga berhasil membukukan laba bersih sebesar 5,04 triliun. Laba bersih tersebut meningkat sebesar 19,6% secara year on year. Bahkan, laba bersih ini merupakan laba bersih tertinggi sepanjang sejarah dari CIMB Niaga. Jika kita melihat aset CIMB Niaga pada tahun 2022 mencapai 306 triliun. Aset Bank CIMB Niaga ini mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan 3,7% per tahun. Pertumbuhan aset ini didukung dengan profitabilitas CIMB Niaga yang sudah membaik, sehingga return on asset CIMB Niaga sudah lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2019. Yang mana return on asset CIMB Niaga pada tahun 2022 menjadi 2,16%. Jika kita melihat return on equity dari CIMB Niaga pada tahun 2022 yang sebesar 12,59%, return on equity tersebut juga bertumbuh dan sudah lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 9,7%. Meskipun pada tahun 2020 terdapat penurunan ROA dan ROE yang signifikan, namun, penurunan tersebut masih dapat dikatakan cukup wajar karena dampak dari pandemi yang membatasi kegiatan masyarakat sehingga perekonomian sempat melambat. Jika kita melihat kualitas aset CIMB Niaga yang tercermin dari NPL-nya, NPL gross CIMB Niaga sejak tahun 2020 sudah mengalami perbaikan, yang mana pada tahun 2020, NPL gross CIMB Niaga sebesar 3,62% dan pada tahun 2022 menjadi 2,8%. NPL tersebut sudah hampir menyamai NPL pada tahun 2019 yang sebesar 2,79%. Jika kita melihat NPL per segmen, NPL pada kredit korporasi yang merupakan porsi kredit terbesar CIMB Niaga, NPL-nya hanya 0,7%, yang dapat dikatakan cukup rendah. NPL kredit korporasi CIMB Niaga merupakan yang terendah di industrinya, bahkan lebih rendah dari NPL kredit korporasi Bank Mandiri yang sebesar 0,9% dan Bank BCA yang sebesar 2%. Sehingga dapat dikatakan CIMB Niaga cukup prudent dalam penyaluran kredit korporasinya. Namun untuk NPL segmen kredit kecil dan menengah serta segmen kredit komersial, NPL-nya belum menunjukkan perbaikan dan malah terus bertumbuh. Jika kita melihat rasio kecukupan modal CIMB Niaga pada tahun 2022 berada di 22,19%, yang mana persentase tersebut sudah berada di batas yang aman bagi perbankan. Jika kita melihat porsi kredit yang disalurkan CIMB Niaga yang tercermin dari loan to deposit rasionya, LDR CIMB Niaga masih berada di 85,6%. Porsi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 97,6%. Namun, porsi ini sudah dapat dikatakan cukup ideal dan juga masih menyisakan ruang untuk ekspansi jika ingin lebih agresif. Lalu, bagaimana dengan valuasinya? Saat video ini dibuat, CIMB Niaga berada di harga 1.305 dengan PBV sekitar 0,73 kali dan PE sekitar 6,5 kali. Yang mana harga saham CIMB Niaga saat ini belum terlalu murah dan juga tidak mahal, namun cukup menarik karena terdapat peningkatan kinerja dari CIMB Niaga. Selain itu, manajemen juga berhasil mencapai hampir semua target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022. Jika dilihat dari dividen yang akan dibagikan di bulan Mei sebesar Rp115 per lembar saham,
Dividen yield tersebut sekitar 8,8%, yang mana yield tersebut cukup menarik. Video ini bukan saran investasi, hanya berbagi perspektif yang mungkin bisa dijadikan tambahan referensi. Tugas kita menganalisa sebaik mungkin lalu membeli di harga yang murah untuk memperkecil risiko investasi kita. Dari analisis sederhana ini dapat kita simpulkan bahwa salah satu alasan kenapa CIMB Niaga dapat dikatakan cukup menarik karena kinerja CIMB Niaga sudah lebih baik dari tahun sebelum pandemi dan juga terdapat dividen yield yang cukup menarik sebesar 8,8%. Namun, mampukah harga saham BNGA mengikuti pertumbuhan kinerjanya? Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.